Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul 1.4 Aksi Nyata Budaya Positif. Pendidikan Guru Penggerak CGP Angkatan 7. Perkenalkan, saya Anita Dwi Purwaning, CGP Angkatan 7 Kabupaten Magetan. Dengan Bapak Fasilitator Bapak Muisman SPD MPD dan pendamping praktek saya Bapak Saikun SPD MPD. Berikut adalah diseminasi daring saya, modul 1.4 Budaya Positif, berkolaborasi bersama KGBN Kabupaten Magetan. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu atas kehadirannya di webinar saya. Berikut serangkaian diseminasi daring saya dengan tema menumbuhkan budaya positif dan keyakinan kelas sebagai penguat profil pelajar Pancasila. Selamat mengikuti. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena pada malam hari ini kita sudah diberikan kesehatan dan bisa bertemu kembali dalam acara webinar menumbuhkan budaya positif dan keyakinan kelas sebagai penguat profil belajar Pancasila. Serta sholawat serta salam tidak lupa saya panjatkan ke Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya di kita kita nangka ibu guru yang hebat. Di sini akan saya bacakan susunan acara webinar pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars KGBN, kemudian doa, kemudian acara inti, kemudian lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk malam ini, di sini saya sebagai moderator dan sebagai narasumber yaitu Ibu Anita Dwi Purwaningsih dari SMPN 1 Karangrejo. Untuk acara selanjutnya yaitu pembukaan. Marilah pada malam hari ini, acara webinar ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars KGBN. Untuk Bapak Ibu yang ada di sini, mari kita menyiapkan diri untuk menyanyikan lagu wajib tersebut. Indonesia
Baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Untuk acara selanjutnya yaitu marilah acara webinar ini dengan tema menumbuhkan budaya positif dan keyakinan kelas sebagai penguat profil pelajar Pancasila. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Mari berdoa, silakan. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat Nusantara. Tibalah saatnya yang kita nanti-nantikan, yaitu acara inti. Acara inti yaitu sebagai narasumber untuk Bu Anissa dari SMPN 1 Karangrejo. Untuk waktu kami persilahkan. Selaku moderator, Ya, monggo Bu Anissa segera. apakah sudah terlihat? Mohon maaf, sudah terlihat titik Proses nya Mbak Santi? ya. Sudah terlihat ini, sudah terlihat. Ya, sudah terlihat. Ya. Ya, terima kasih. Saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih atas waktu yang kepada saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah karena dengan diberi kenikmatan, kesehatan dan kesempatan di malam hari ini kita bisa mengadakan webinar praktek baik saya dalam aksi nyata budaya positif. Sebelumnya saya akan menampilkan biodata saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Anissa Dwi Purwani, lahir di Madiun 30 April 1980. Statusnya sudah menikah. Suami saya juga seorang pendidik, Bapak Wahyu Trisnolajowo dari Mapel Bahasa Inggris. Dan alhamdulillah Allah tetapkan dititipkan kepada kami 3 orang anak, 1 perempuan dan 2 laki-laki. Alamat saya ada di Jalan Raya Mospati Ngawi, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan. Riwayat pendidikan saya dari sarjana perikanan dan sarjana yang kedua adalah sarjana pendidikan matematika. Dari tahun 2005 sampai sekarang saya bekerja di SMP Negeri 1 Karangrejo. Baik Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas webinar malam ini, Mohon maaf Bu Anita, mohon maaf ini bisa diperlebar atau tidak Bu tampilan layarnya? oh ya, bentar. Sudah Mbak Tanti? Halo Mbak Tanti, sudah? Sudah klik. Sudah. Sudah ya? Sudah. Sebagai keyakinan kelas untuk malam ini, silahkan mengaktifkan kamera, tetapi jika sinyal tidak memungkinkan boleh untuk off-cam. Selama narasumber nanti menyampaikan materi, dimohon untuk mematikan mikrofon terlebih dahulu. Nanti pada saat narasumber meminta untuk membuka mikrofon, maka diizinkan untuk mengaktifkan mikrofon lagi. Nanti akan ada sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Oke Bapak Ibu, selanjutnya di sini saya akan nanti terlebih dahulu memaparkan
tentang impian saya sebagai seorang pendidik. Impian itu adalah saya memimpikan akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, tentunya menciptakan sebuah kelas yang aktif, kelas yang nyaman, kelas dan nyaman untuk saya selaku gurunya dan anak-anak didik saya. Impian saya yang kedua, tentunya saya memimpikan mempunyai peserta didik yang berkarakter baik, bahagia, mandiri, terampil, dan bangga dengan potensi dirinya masing-masing. Dari sini tentunya nanti karena sudah menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, diharapkan tujuan pembelajaran itu akan terwujud dan tercapai. Impian saya yang selanjutnya adalah menjadi guru yang dirindukan sama anak-anak. Di saat kemungkinan saya tidak hadir di sekolah, besoknya anak-anak akan bertanya, kenapa Punita tidak hadir di kelas saya, kenapa Punita tidak hadir di sekolah. Itu sangat saya rindukan di saat anak-anak bertanya seperti itu. Kemudian selanjutnya saya juga memimpikan lingkungan kerja yang positif, lingkungan kerja yang lingkungan kelas, lingkungan kerja yang positif, budaya positif antara satu dengan yang lain. Dan yang terakhir, impian saya adalah menjadi suri tauladan baik bagi anak didik saya dan rekan sejawat saya. Dari impian-impian ini, maka saya menggali diri, memunculkan bagaimana supaya impian-impian itu bisa terwujud. Tentunya saya harus memiliki motivasi diri saya untuk membangun keberpihakan pada murid, menjadi pribadi yang mandiri, menjadi pribadi seorang guru yang inovatif, guru yang selalu berkolaboratif, dan guru yang senang merefleksi. Artinya apa? Karena kita ingin menciptakan keberpihakan pada murid, artinya pembelajaran yang berpusat pada murid, maka menjadi seorang guru harus memunculkan di dalam dirinya adalah kemandirian. Guru yang mandiri identik dengan guru yang kreatif. Artinya apa? Di saat nanti menemui anak-anak yang sudah mulai jenuh dalam pembelajaran, maka guru ini memiliki ide dan gagasan untuk menciptakan bagaimana membangun budaya aktif lagi di kelas tersebut. Inovasi artinya ini guru itu harus upgrade diri, mengikuti perkembangan zamannya anak-anak sekarang. Jadi guru harus mampu selalu menjadi guru pembelajar yang senang untuk belajar agar bisa mendampingi anak-anak di zaman sekarang. Kemudian kolaboratif ini seperti sekarang yang dilakukan bagi saya, bekerja sama, berbagi praktek baik, itu juga wujud dari kolaboratif. Dan reflektif. Ini juga nggak kalah penting karena apa? Merefleksi diri kita itu akan menjadikan nanti perbaikan, evaluasi diri, introspeksi diri untuk membuat pembelajaran, penyampaian berikutnya itu akan lebih baik lagi. Yang selanjutnya adalah setelah nilai-nilai dari guru itu kita terbangun, terbentuk, maka peran guru sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menjadi coach bagi rekan guru yang lain, ini tentunya nanti akan juga bisa berjalan dengan baik. Dari nilai dan peran guru inilah Bapak Ibu akan mewujudkan budaya dan iklim positif baik di kelas, di sekolah, yang tentunya yang semula tadi tujuannya adalah untuk keberpihakan pada murid. Selanjutnya saya akan mencoba untuk memaparkan tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu. Kita tadi tujuan kita adalah untuk menjadikan keberpihakan pada murid, pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk itu kita perhatikan dulu pijakan atau tuntunan yang telah diberikan Ki Hajar Dewantara untuk kita sebagai seorang guru, yaitu trilogi pendidikan. Ing Arso Sungkodo, ing Madyo Mangunkarso,
Tuturi Handayani. Artinya apa Bapak Ibu? Untuk menciptakan budaya positif, untuk memberikan lingkungan yang positif, maka mulailah dari diri kita terlebih dahulu. Jadi jadilah guru yang ingat sesungguhnya. Artinya apa? Kita di depan memberikan contoh. Artinya dari lisan, perbuatan kita, tindakan kita, itu kita contohkan yang sesuai. Jadi kalau lisan kita berbicara A, tentunya perbuatan kita juga harus seimbang dengan lisan kita. Yang kedua adalah imasio mangentarso. Artinya di tengah kita ini harus memberikan tuntunan, memberikan contoh kepada anak-anak kita, menciptakan ide gagasan yang kreatif inovatif agar anak-anak kita nanti bisa berdaya guna dan berpotensi sesuai karakter dan bakat sudah ditetapkan di kodrat alamnya. Dan yang ketiga ada tuntunannya, ada tuturi handayani. Artinya seorang guru dari belakang harus bisa memberi dorongan agar anak-anak ini bisa terus maju dan nanti bisa menapaki hidupnya di masa mendatang. Saya memaknai apa keteladanan belajar Dewantara dari sistem Among itu seperti ada asli dan asuh Bapak Ibu. Jadi bagi saya budaya positif yang ada di dalam diri kita itu harus melekat adanya asah, asli dan asuh. Asah itu artinya mendidik. Mendidik itu tidak hanya mengajar, tetapi akan menuntun, membimbing, mengarahkan anak didik kita agar tetap bisa berjalan di kodrat jagoannya tanpa harus meninggalkan nilai-nilai luhur yang terdapat pada profil belajar Pancasila yang saat ini menjadi panutan kita. Kemudian asih itu memiliki rasa kasih sayang Bapak Ibu. Kemudian kasih dan sayang karena ini nanti akan jadi kebutuhan dasar diri kita sebagai manusia saat kita sudah tercipta rasa kasih dan sayang, tentunya nanti untuk mewujudkan yang lain itu akan lebih mudah. Kita menghadapi anak-anak yang bermasalah, anak kita yang mungkin belum taat atau belum patuh sesuai dengan arahan, maka kita dengan kasih sayang untuk mengarahkan dan membimbingnya. Kemudian yang terakhir adalah budaya yang ada dalam diri kita adalah asuh. Asuh itu membimbing. Kita pasti akan menemui berbagai karakter anak di dalam pembelajaran kita. Bagaimana kita bisa menciptakan suasana positif pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak dengan cara memberikan arahan, dengan cara membimbing agar anak ini tahu di saat misalkan di zaman sekarang kodrat zamannya di gawai, maka gawai itu bagaimana nanti guru mengarahkan agar gawai ini bermanfaat bagi anak-anak. Oke ya Bapak Ibu. Nanti kalau budaya yang sudah ada di dalam diri kita asuh ini seperti yang diteladankan oleh Ki Hajar Dewantara, maka keperpihakan kita, pendidikan yang berpihak pada murid, insya Allah akan bisa terwujud. Nanti kepribadiannya akan terbentuk, karakternya juga terbentuk, dia akan menjadi pribadi yang mandiri, berpengetahuan dan berwawasan luas. Sehingga nanti anak-anak didik ini akan merasa bahagia setinggi-tingginya. Oke, saatnya kita masuk ke pemahaman konsep-konsep ya Bapak Ibu tentang budaya positif. Sebenarnya bagaimana sih budaya positif itu? Mungkin saya paparkan satu persatu ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Kenapa ada kata-kata perubahan di sini Bapak Ibu? Namanya aja perubahan, berarti kita selama ini, saya aja Bapak Ibu, dulu saya adalah seorang guru yang mungkin menempatkan anak-anak seperti kertas putih yang saya asumsikan sesuka saya gambar, saya lukis sesuka saya. Tetapi ternyata Bapak Ibu setelah saya belajar tentang perubahan paradigma, saya adalah seorang guru yang harus update diri, harus move on,
harus berubah karena karakter anak didik saya itu tidak seperti yang saya bayangkan seperti saya. Kadang saya memaksakan kehendak saya untuk anak-anak mengikuti seperti saya, sedangkan sebenarnya anak-anak ini memiliki potensi dirinya masing-masing. Oleh karena itu, dulu yang perubahan yang terjadi, yang awal saya menempatkan diri sebagai guru, satu-satunya guru sumber belajar, maka perubahan paradigma belajarnya harus berubah. Sekarang menjadi paradigma belajar berpusat pada murid atau berpihak pada murid. Kita coba untuk memaparkan dari Dr. William Glasser tentang teori kontrol, Bapak Ibu. Dr. William ini meluruskan miskonsepsi makna dari kontrol, Bapak Ibu. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ini seperti yang saya ceritakan tadi, Bapak Ibu, bahwa kadang kerap kali saya pribadi memaksakan murid untuk berbuat sesuatu. Tapi kadang murid itu tidak mau melakukannya. Apa yang terjadi? Saya selalu memaksa supaya anak itu melakukan. Dan sebenarnya anak ini bisa menolak karena anak ini memiliki tujuan. Saya pun memaksa karena saya juga memiliki tujuan. Apa yang bisa diambil dari kata-kata ini adalah bahwa sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita itu adalah diri kita pribadi. Begitu juga dengan murid. Kalau di saat murid itu mengikuti kita, itu sebenarnya murid memberikan wewenang untuk dikontrol oleh kita, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini hampir sama, Bapak Ibu. Ini seperti anak-anak itu melakukan karena keterpaksaan, bukan dari dirinya sendiri. Kita selalu berpikiran anak-anak harus nurut sama kita, harus, walaupun tujuan kita positif, bentuknya seperti apapun, kita berusaha untuk mengontrol anak, tapi kadang anak tetap menolak. Sepositif apapun, di saat anak ini menolak, Bapak Ibu, dia memiliki tujuan. Jangan sampai nanti merasa belakangan, aku ternyata terpaksa. Akhirnya yang dilakukan ini hanya berlaku sebentar saja, tidak kekal. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu menguatkan karakter. Bapak Ibu, kadang kita tadi mengontrol murid. Sebenarnya kalau kita membuat kritikan yang pedas atau kritikan yang menyakitkan anak, itu sebenarnya kita memposisikan seperti beranggapan bahwa anak ini salah. Sedangkan sebenarnya anak ini melakukan kesalahan pasti ada sesuatu, ada hal yang ingin disampaikan, tapi karena kemungkinan dia kesulitan untuk mengungkapkan, maka dia akan membuat kesalahan. Maka dari itu nanti dibutuhkan penguatan karakter dari kesalahan yang dibuat anak-anak, memunculkan motivasi intrinsiknya dari anak-anak. Kemudian yang terakhir adalah orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Nah ini Bapak Ibu, ini sering kita lakukan atau saya lakukan dulu, bahwa itu saya itu memiliki hak mengatur anak-anak, memaksakan anak-anak taat dan patuh kepada saya. Sebenarnya itu ada ya supaya nyaman aja di pembelajaran. Sepertinya saya hanya melihat nanti kinerjanya anak-anak berupa nilai gitu aja. Itu akan berarti puas, gurunya puas. Ternyata itu anggapan yang salah. Ternyata justru nanti ke depannya anak-anak itu bisa memuji kita. Karena kita tidak menilai anak-anak itu dari proses, tapi kita memaksakan kamu harus bernilai 100. Akhirnya anak-anak mengambil jalan pintas, udah nyontek saja, atau anak-anak sudah kita bikin kerjasama rame di kelas. Oke, kalau rame di dalam pembelajaran yang kita nanti akan bahas pada keyakinan, kita izinkan. Tetapi kalau tidak menjadi keyakinan, maka itu akan mempunyai budaya yang tidak baik. Oke, selanjutnya perubahan paradigma belajar, Bapak Ibu. Ternyata selama ini kita itu masih berada dalam posisi
stimulus respon Bapak Ibu. Kita memberi stimulus, anak-anak memberi respon. Nah, sekarang kita akan coba merubah dari stimulus respon ini menjadi pendekatan teori kontrol. Jadi pada stimulus respon, realitanya kita menganggap kebutuhan kita sama seperti tadi. Anak-anak itu kita paksakan seperti kita, tapi sebenarnya tujuannya kan berbeda Bapak Ibu. Kadang anak-anak tidak bakat pada mata tertentu, tapi kita memaksakan kamu harus bisa. Ini kita berarti memaksakan kehendak bahwa kita realitanya memiliki tujuan yang berbeda sebenarnya, tapi dipaksakan untuk memiliki tujuan yang sama. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, tapi di dalam teori kontrol orang itu melihat gambaran yang berbeda. Ini tentang pemahaman kalau saya memahaminya. Kadang kita memahami segala sesuatu supaya orang itu mengikuti kita, tapi kadang orang juga memiliki gambaran yang berbeda akan gambaran tersebut. Yang ketiga adalah mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Ini tadi sangat jelas pada kontrol diri kalau menurut saya Bapak Ibu. Pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini kita memberikan kontrol diri bahwa orang itu bisa mengontrol dirinya, bisa memiliki pandangan yang berbeda dengan pandangan kita. Kita berikan keleluasaan untuk menilai dunia itu. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tidak selalu Bapak Ibu, kalau saya memaknai perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan dulu. Tapi sekarang setelah saya memahami teori kontrol bahwa perilaku itu ada tujuannya, pasti entah itu baik, entah itu tidak baik, pasti ada tujuannya. Kemudian pada stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya, tapi sebenarnya kita sendirilah yang mengontrol diri kita. Dan selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain, tapi di dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Contohnya itu dalam mungkin dalam kepalan itu Bapak Ibu, kita mengibaratkan kepalan tangan kita. Kalau kita sudah berprinsip kepalan ini tidak akan bisa diubah dengan rayuan apapun, maka kontrol dirinya hanya pada diri kita. Mau diri seperti apapun, kalau ini kontrol dirinya kuat, maka tidak akan pernah dibuka genggaman ini. Kemudian yang selanjutnya pemaksaan pada saat rujukan gagal. Tetapi kalau pada teori kontrol kita lebih ke berkolaborasi, menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau tujuan itu sepertinya harus mengarah A, tapi kalau pada teori kontrol biar semua berpendapat dulu, bersuara dulu, berkolaborasi dulu, baru nanti dibikin sebuah konsensus menciptakan sesuatu yang lebih baik. Nanti hasil akhirnya tentunya kalau stimulus respon itu ada yang menang, ada yang kalah. Tetapi kalau teori kontrol semua dianggap menang. Oke, selanjutnya Bapak Ibu kita akan bahas tentang budaya positif di kelas maupun pada sekolah. Apa itu budaya positif? Budaya positif itu adalah nilai, keyakinan, kebiasaan di kelas ataupun di sekolah yang bertujuan untuk menjadikan peserta didik kita mampu berkembang menjadi pribadi yang berkarakter, pribadi yang disiplin, pribadi yang berakhlak mulia, terampil, berwawasan luas, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Untuk mewujudkan budaya positif ini Bapak Ibu, membangun budaya positif ini, maka diperlukan lingkungan yang positif juga, lingkungan yang aman, lingkungan yang nyaman. Oleh karenanya, bagaimana untuk menciptakan hal tersebut? Harus ada strategi, harus ada usaha, harus ada tindakan. Tindakan salah satunya adalah penerapan disiplin. Salah satu yang bisa diterapkan antara lain adanya pembiasaan. Saya yakin di sekolah Bapak Ibu semuanya tentu pasti ada program-program pembiasaan untuk mewujudkan penerapan disiplin sehingga budaya positif ini bisa terbentuk. Oke, selanjutnya tentang anggapan disiplin Bapak Ibu.
Kalau kita mengingat kata disiplin, mesti hubungannya dengan aturan, dengan hukuman, dengan sesuatu yang menyeramkan, dengan harus patuh, kepatuhan. Tetapi sebenarnya disiplin itu adalah muncul dari dalam diri kita. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk mau dan mampu mengendalikan diri dan mematuhi nilai yang telah menjadi keyakinan atau kesepakatan. Jadi artinya apa? Ini Diana Golsen ini Bapak Ibu, dia membuat seseorang, jadi pendapat dari Diana Golsen, disiplin diri itu mampu membuat seseorang menggali potensi menuju pada tujuan. Apa itu? Sesuatu yang dihargai dan bermakna. Artinya seseorang yang memiliki disiplin diri berarti dia bisa bertanggung jawab atas apa yang dilakukan, karena yang dilakukan berdasarkan pada nilai-nilai kebaikan. Jadi nilai-nilai kebaikan itu merupakan nilai positif manusia Bapak Ibu, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai dari diri sendiri. Jadi dia datangnya disiplin itu keluar dari kesadaran diri sendiri. Kalau nanti sudah keluar dari dalam diri sendiri, tanpa dipaksa pun, tanpa disuruh pun, pasti tetap dilakukan. Karena dia sudah meyakini, saya menghargai diri saya dan saya menghargai orang lain. Oke, kita lanjutkan untuk konsep selanjutnya, yaitu tentang teori motivasi. Ini masih dari Diana Golsen, Bapak Ibu. Beliau menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menjadi orang yang rela menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Untuk nomor 1 sama nomor 2 Bapak Ibu, ini tindakan atau perilaku manusia yang merasa nanti dia itu melakukan sesuatu karena supaya tidak dihukum. Terus yang kedua, saya melakukan sesuatu karena ada imbalan. Sebagai contoh, anak-anak nanti yang nilai 100 akan dikasih permen, atau anak-anak yang nilai 100 nanti akan mendapatkan bintang, atau anak-anak yang nilai 100 nanti akan mendapatkan uang misalkan. Berarti anak-anak nanti di dalam ini terpikirannya, ya, akan mendapat bintang, mendapat uang jika saya nilainya 100. Artinya apa? Nanti di saat tidak ada penghargaan apapun, anak-anak ini tidak akan melakukan apa-apa Bapak Ibu. Artinya apa? Tindakan yang dilakukan adalah hanya sementara, hanya untuk jangka waktu yang sementara, tidak abadi. Tetapi kalau yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan, ini artinya dari dalam dirinya. Jadi muncul, bagaimana ya cara saya supaya nilai 100, berarti saya harus belajar. Bagaimana ya saya harus belajar? Oh, saya harus mencari informasi, mencari referensi, saya harus memperhatikan. Jadi ini muncul dari dalam dirinya. Memang tidak mudah Bapak Ibu, tapi dengan adanya kita telaten, dengan kita menularkan budaya positif, kita memberi magnet yang positif, memberi contoh, maka anak-anak ini dalam prosesnya juga akan mengikuti kita. Itu ya Bapak Ibu. Jadi motivasi 3 perilaku manusia ini yang memang paling sempurna adalah yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan. Oke, sekarang motivasi itu ada motivasi intrinsik sama ekstrinsik. Intrinsik itu sadar dari diri sendiri, jadi dorongan ada dalam diri sendiri, tanpa dari orang lain. Dia sudah bisa menggali dan bangga akan potensi dirinya. Dia memunculkan ide gagasan baru, mengembangkan diri, mengeksplor kemampuan. Kalau motivasi ekstrinsik ini muncul karena ada pengaruh dari luar. Ini nanti sifatnya sementara Bapak Ibu. Dia melakukan sesuatu karena ada yang ingin dia dapatkan.
Nanti kalau sudah tidak ada sosok yang memberi, maka dia akan kembali lagi. Jadi sifatnya hanya sementara. Jadi kita sebagai seorang pendidik teruslah untuk berada di dalam memunculkan, mendorong anak-anak berada di motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, saya akan mencoba memaparkan tentang hukuman, konsekuensi, sama restitusi. Ini akan saya paparkan tidak semua, tapi hanya beberapa saja. Jadi kalau hukuman itu sebenarnya adalah identitas gagal, Bapak Ibu. Kadang-kala kita menganggap hukuman itu efektif. Saat itu ia efektif, Bapak Ibu. Tapi justru itu akan menimbulkan dampak di dalam diri anak. Saya melakukan seperti ini, ada sesuatu hal sebenarnya ingin saya sampaikan, tapi saya tidak pernah diberi ruang untuk berbicara. Yaudahlah, dia hukuman dihukum. Kadang seperti itu. Akhirnya apa? Anak-anak ini akan mengulangi lagi. Hukuman ini akan identik seperti fisik, Bapak Ibu. Seperti kita selalu menyudutkan anak-anak sebagai korban. Marilah kita, Bapak Ibu, merubah diri, khususnya saya juga dulu sering menghukum. Hukuman saya itu, kalau dulu saya memunculkan hukuman itu terserah ke anak. Yang penting pokoknya anak menuliskan sesuatu, mau dihukum apa. Dia jadi catatan seksual untuk saya. Ada yang pengen rukuk, ada yang pengen sedekah. Itu yang menentukan adalah anak-anak. Tapi ternyata itu juga dalam bentuk hukuman. Nanti anak-anak kedepannya masih tetap mau mengulangi lagi. Seperti itu kalau hukuman, Bapak Ibu. Kemudian coba kita beralih ke identitas sukses, membuat identitas yang berhasil. Saya setelah itu, Bapak Ibu, setelah saya mengenal tentang bagaimana kita memperlakukan anak, bagaimana kita mengerti anak, bagaimana kita kepedulian pada anak, maka intonasi saya dari hukuman saya rendahkan. Saya masuk ke konsekuensi. Apa itu konsekuensi atau sanksi? Ini lebih memanusiakan dibanding hukuman, Bapak Ibu. Tapi juga masih dalam bentuk setengah-setengah. Dia juga belum sempurna. Jadi yang paling sempurna itu adalah restitusi. Restitusi itu nanti motivasi intrinsiknya akan muncul dari restitusi ini. Karena kita kalau restitusi ini lebih memanusiakan anak, memanusiakan manusia. Karena kita tahu, Bapak Ibu, bahwa manusia itu punya pilihan-pilihan. Kalau kita bisa mengarahkan pilihan, maka nilai kebaikan dari kita itu akan muncul dengan sendirinya. Itu untuk hukum, konsekuensi, sama restitusi. Konsep yang selanjutnya, memahami tentang kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Ini bagi saya ini adalah sangat menarik sekali konsep untuk memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Di saat 5 kebutuhan dasar manusia ini tercukupi atau bisa terwujud, insya Allah anak-anak itu akan membudayakan positif itu dari dalam dirinya. Karena semua yang dibutuhkan sudah terpenuhi. Apa itu, Bapak Ibu? Kelima itu adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu berarti identik dengan makanan, seperti itu ya, untuk kita survival. Kemudian yang kedua penguasaan, berkuasa. Yang ketiga kesenangan. Keempat kebebasan. Yang kelima adalah kasih sayang dan rasa diterima. Baik Bapak Ibu, untuk memahami 5 kebutuhan dasar ini, jadi 5 kebutuhan dasar ini disampaikan oleh Dr. William Glasser dalam bukunya teori ya Bapak Ibu. Ini saya mencoba untuk menuliskan cerita pemantik Bapak Ibu. Nanti tolong Bapak Ibu bisa membuka mikrofonnya setelah saya membacakan cerita pemantik ini. Bapak Ibu nanti kalimat manakah yang menunjukkan bahwa dalam peristiwa ini anak ini sedang ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Saya bacakan. Ibu Alis, seorang guru bangsa di SD Pelita Nusantara, yang bingung menghadapi ulas Donald, salah satu murid di kelasnya.
beberapa anak di kelas 3 telah datang pada Ibu Alif, melaporkan dan mengeluhkan tingkah Donald yang seringkali meminta bekal makan siang pada anak-anak di kelas 3 dengan paksaan dan berani membentak untuk mendapatkan bekal tersebut. Oke Bapak Ibu, mohon Ibu Tanti atau Mbak Titin, Bu Titin untuk mempersilahkan teman-teman menuliskan di kolom komentar apa saja yang kebutuhan dasarnya. Monggo silakan kita berdiskusi sebentar. Monggo silakan untuk Bapak Ibu hebat untuk menuliskan jawaban di chat kolom komentar. Mohon slide-nya agak dikecilkan sedikit Bu, biar kelihatan dari atas sampai bawah. Ya oke, siap. Udah segitu aja. Iya, siap. Ya ada. Silakan Bapak Ibu. Untuk sesi tanya jawab nanti silakan untuk Ibu Anita ya dilanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Ada ini siapa? Silahkan ditulis di kolom chat. Oke, nanti kita tampilkan ya Bapak Ibu. SD. Ini ada SDN Soco 2, raise hand ini. Oke, silakan sebentar, monggo silakan. Tidak apa-apa, Mbak Titin, sebentar saja, tidak apa-apa. Untuk sesi tanya jawab nanti akhir nanti apa sekarang? Oke, ini saya lanjutkan terlebih dahulu mawon ya. Dilanjutkan terlebih dahulu untuk sesi tanya jawab, nanti ada scan tersendiri. Silakan dilanjut untuk Ibu Anita. Jadi nanti Bapak Ibu silakan nanti di kolom chat bisa menuliskan ya, jadi cerita pemantik saya. Nah, sekarang gini Bapak Ibu, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai positif manusia, atau melanggar suatu peraturan, itu ada sesuatu hal Bapak Ibu. Apa itu? Karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi nanti saya tunggu untuk sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan sekarang. Untuk konsep berikutnya adalah posisi kontrol restitusi. Kita tadi sudah mengenal namanya restitusi, itu adalah pendekatan yang paling memanusiakan manusia Bapak Ibu. Jadi kita tidak membuat rasa bersalah, tapi kita mencari solusi dari permasalahan. Restitusi itu apa? Ini menurut dosen tahun 2004. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka nanti bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter diri yang lebih kuat. Jadi karakternya adalah karakter positif yang lebih kuat. Watson tahun 1996 ini juga menyatakan Bapak Ibu, restitusi itu sebuah wujud kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, nanti kita bahas detailnya pada pengalaman pembelajaran saya nih Bapak Ibu untuk posisi kontrol restitusi ini. Kita lanjutkan untuk konsep budaya posisi selanjutnya adalah 5 posisi kontrol kita Bapak Ibu. Ini juga menarik. Jadi materi posisi kontrol kita itu apakah kita masuk dalam guru penghukum, apakah kita masuk dalam guru sebagai teman, apakah kita masuk guru sebagai pemantau, apakah guru sebagai pembuat rasa bersalah, atau kita sebagai guru yang berperan sebagai manajer. Saya akan mencoba untuk memaparkan sedikit nih Bapak Ibu tentang karakter guru sebagai penghukum. Ini ciri khasnya adalah nada suaranya tinggi Bapak Ibu, dan dia selalu memberi hukuman fisik. Jadi dia menunjuk-nunjuk, dia menghardik, matanya melotot, wajahnya
menunjukkan karakter yang marah. Bahasa tubuhnya itu kelihatan sekali kalau sepertinya ayah loh gitu, seperti indikasinya seperti itu. Nah, ini dicirikan seperti apa? Biasanya kata-katanya seperti ini Bapak Ibu. Patuhi aturan saya atau awas. Jadi sudah ditakut-takuti. Kamu selalu saja membuat kesalahan. Ini akan membuat anak-anak ini semakin memunculkan identitas jagalnya Bapak Ibu kalau kata-kata seperti ini. Pasti selalu terakhir, kamu mengumpulkan terakhir sendiri. Ini kata-katanya selalu nada-nada seorang ibu. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Sedangkan sekarang kondisinya zamannya sudah berbeda Bapak Ibu. Kalau dulu mungkin pada zaman kita itu masih bisa, hukuman itu mungkin masih bisa diterima. Tapi kalau sekarang anak-anak sudah melihat dunia informasi yang semakin global seperti ini, anak-anak pasti memunculkan sifat yang berbeda Bapak Ibu. Ini yang dimunculkan sama anak. Kemungkinan murid marah dan mendendam. Ini yang terjadi. Nanti anak-anak prakteknya akan seperti ini, bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut tetap melakukan kesalahan Bapak Ibu. Karena yang dimunculkan dia hanya dihukum tanpa diminta untuk bercerita, diminta untuk berkomunikasi. Jadi seorang guru penghukum itu hanya menganggap dirinya sendiri yang berkuasa. Muridnya harus taat bersurut seperti itu. Oke, kita lanjut, nanti kita bisa melihat posisi kontrol manakah yang terbaik Bapak Ibu. Yang kedua adalah tentang pembuat rasa bersalah. Kalau ini sudah agak slow Bapak Ibu, karena nadanya sudah agak halus, memelas, bahasa tubuhnya mendekat pada anak, lemah lembut, seperti itu. Kata-katanya kadang itu seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ini justru kadang anak-anak malah menutup diri Bapak Ibu. Kalau kita menjadi pembuat rasa bersalah, anak ini menutup diri, kayak anak sebal takut, mengungkapkan sekali takut, nanti berbicara juga takut, nggak berani apa-apa sama sekali. Walaupun dia punya potensi apapun, tapi karena sudah dibuat rasa bersalah, maka dia nggak akan bisa berkreasi apapun. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi anak-anak disebutkan bahwa dia sumber kesalahan. Sebenarnya kan tidak Bapak. Kita kembali ke teori kontrol tadi. Pasti ada sesuatu tujuan yang ingin dicapai anak-anak. Maka nanti kita akan selesaikan dengan restitusi. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri sendiri Bapak Ibu. Jadi merasa dirinya tidak berharga lagi. Dia telah mengecewakan orang-orang yang di dekatnya, ibunya, bapaknya, gurunya, temannya. Ini pembuat rasa bersalah ini anak-anak akan jadi minder. Nah ini murid ini yang murid akan terlihat seperti ini kalau posisi pembuat rasa bersalah. Dia akan mengecewakan gurunya, ibunya, mungkin teman-temannya. Murid akan merasa tertekan pada kondisi pembuat rasa bersalah itu. Amarahnya bisa meletus-letus dan bisa menyakiti dirinya sendiri. Ini lebih berbahaya. Kalau penghukum lebih bersuara, kalau ini justru membuat anak lebih memendam diri, akhirnya kayak menyakiti dirinya sendiri. Kita lanjutkan untuk posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Ini sudah lebih memanusiawi Bapak Ibu, memanusiakan anak-anak, memanusiakan seseorang. Langsung suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya yang merapat pada murid, mungkin memegang kepala murid, matanya terlihat kalau bahagia, senyum, ada senyum di wajahnya. Ini sudah lebih baik dari dua yang tadi Bapak Ibu. Nah, kata-kata gurunya biasanya adalah, ayo bantulah Bapak Ibu. Ini sudah lebih bagus. Cuma kalau nanti sebagai teman, kadang kita elekan Bapak Ibu. Maka dari itu kita sebagai guru harus juga memberi arah atau memberi batasan agar anak-anak ini juga bisa, walaupun sebagai teman, tapi anak bisa menghargai. Kalau berbicara kepada orang yang lebih tua, tentunya juga berbicaranya berbeda seperti kita berbicara dengan teman sejawat atau teman seumurnya dia. Jadi ini murid sudah memiliki rasa senang Bapak Ibu, akrab dengan gurunya,
Ini dampaknya positif. Hanya saja ada sisi negatifnya Bapak Ibu. Biasanya anak ini tergantung pada kita. Jadi motivasinya masih motivasi ekstrinsik karena dorongan dari Bapak Ibu gurunya. Oke, selanjutnya pemantau Bapak Ibu. Ini nada suaranya datar kalau ini. Bahasa tubuhnya formal, mengawasi, memberi konsekuensi atau sanksi. Kalau pemantau ini lebih bagus daripada hukuman Bapak Ibu. Biasanya masih dihubungkan sama aturannya apa yang telah kamu lakukan, kamu minta sanksi apa. Ini masih dalam pemantau. Seorang pemantau ini mengandalkan catatan, jadi catatan yang sudah ditulisnya, gitu, ya, seperti itu. Dan kemudian sebagai bukti atas perilaku seseorang tersebut dicatat. Posisi ini akan menggunakan daftar cek atau posisi pemantau sendiri berawal dari stimulus respon tadi Bapak Ibu, yang menunjukkan tanggung jawab guru itu adalah masih mengontrol murid, sedangkan seharusnya kontrol ada dalam diri kita masing-masing. Nah, ini kalau ini murid sudah memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar sesuatu. Guru tidak menunjukkan suatu emosi sangat pada pemantau. Jadi guru juga marahnya tidak berlebihan. Dia juga tidak membuat rasa bersalah. Tetapi murid masih dibuat tidak nyaman. Karena kenapa? Karena yaitu misalkan sebagai contoh, dengan harus tinggal di kelas karena belum selesai mengerjakan. Sedangkan saya ada cara lain sebenarnya. Kalau istirahat ya udah, konteksnya istirahat ya kita istirahat biarlah anak-anak nanti bisa melanjutkan di jam lain atau nanti jam kalau enggak dikasih batasan waktu, diberi waktu, kita evaluasi bagaimana nanti perkembangannya. Oke, kita lanjutkan ke posisi selanjutnya, yaitu adalah manajer. Memang Bu, Bapak Ibu, posisi di kontrol terakhir inilah yang paling posisi memanusiakan manusia, memanusiakan murid kita, memanusiakan orang lain. Kenapa? Kita akan memahami lawan kita, atau orang lain itu dengan cara yang lebih manusiawi. Seorang manajer akan berkata seperti ini Bapak Ibu. Kalau berbuat kesalahan, apa yang kamu yakin? Apakah kamu tadi terlambat? Ada sesuatu hal yang ingin kamu ceritakan? Jadi nanti di posisi ini kita sepertinya menstabilkan identitasnya anak dulu. Sebelum kita akan mengarahkan adakah nilai kebaikan selain itu mengarah ke nilai kebaikan supaya muncul dari dalam dirinya. Kontrol manajer ini bukan mengatur Bapak Ibu, tetapi lebih mengarahkan, lebih membimbing murid untuk bisa mengatur dirinya sendiri, memperbaiki diri sendiri dari kesalahan yang telah anak-anak perbuat dengan sadar diri dan tentunya tidak mengulangi lagi. Dan ini sifatnya insya Allah akan lebih abadi dibanding kontrol-kontrol sebelumnya Bapak Ibu. Di sini nanti kita akan fokus kita pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua, tetapi murid mengetahui adanya masalah dan sesuatu yang perlu terjadi dari hal tersebut. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab itu pada murid. Jadi kalau berbuat sesuatu, kira-kira bagaimana anak-anak? Apa bisa kamu munculkan dari masalah kamu? Apakah kamu bisa menunjukkan nilai kebaikan jika misalkan kalau misalkan anak ini ketiduran di sholat misalkan, jangan langsung kita marah menghukum, tapi cobalah untuk mengerti dulu. Nanti hal ini akan saya bahas di pembelajaran ya Bapak Ibu, pengalaman pembelajaran lebih detail. Oke, kita lanjutkan ke tentang segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, jadi manajer dan kontrol manajer tadi ini identik cara mewujudkannya, cara mengimplementasi, menyelesaikan masalah itu dengan segitiga restitusi. Langkahnya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini bertujuan untuk apa? Merubah dari identitas gagalnya anak-anak yang tadi membuat kesalahan menjadi identitas yang berhasil atau sukses.
Dengan cara apa? Dengan cara menenangkan anak-anak Bapak Ibu. Fokus mencari solusi, bukan hanya menyalahkan secara langsung. Jadi tenangkan anak-anak, stabilkan identitasnya. Kenapa Bapak Ibu? Kita tahu bahwa kesalahan itu dibuat oleh siapapun. Jadi tidak hanya murid kita pun pernah melakukan itu. Kalau kita bisa menstabilkan identitas, maka anak-anak ini merasa, oh iya ya, ternyata saya berada pada posisi gagal. Saya melakukan sesuatu. Ternyata Bapak Ibu guru saya juga pernah melakukan itu. Kemudian kita lakukan langkah yang kedua, memvalidasi tingkatan. Apa tujuannya? Memahami kebutuhan dasar mereka. Yang tadi kita bahas Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kita ambil satu-satu dari 5 itu Bapak Ibu. Anak ini misalkan dia tadi memaksa temannya untuk menyerahkan bekalnya. Kita gali Bapak Ibu, kenapa seperti ini, kenapa sampai meminta terus kepada teman. Ditanya dengan nada intonasi yang memanusiakan Bapak Ibu, ya, nadanya direndahkan, bukan membentak. Ada cara Bapak Ibu sebenarnya kita memang tujuannya semuanya pas tujuan mendidik anak yang baik, tapi kadang kita caranya yang berbeda. Nada suara kita selalu ada suara seperti menyalahkan, nada suara yang keras, yang marah. Sedangkan anak-anak ini butuh kasih sayang Bapak Ibu. Oleh karena itu, coba kita memahami kebutuhan anak ini. Ternyata anak ini meminta makanan kepada temannya, ternyata karena dia belum makan. Misalkan, saya belum sarapan Ibu, tadi ibu saya sakit. Awal ini dipahami Bapak Ibu. Oh ternyata, oh ya sudah, diberi kesempatan untuk memvalidasi tindakan. Iya Bapak Ibu, caranya seperti tadi, dengarkan alasan mereka kenapa berbuat kesalahan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Setelah nanti langkah 1, 2 itu sukses Bapak Ibu, untuk mengarahkan ke keyakinan itu akan lebih mudah Bapak Ibu. Kita kaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang bisa dimunculkan dari anak-anak. Agar anak-anak ini dia percaya dan bisa memilih menjadi orang yang mereka inginkan. Contohnya, misalkan anak membuli. Anak membuli itu mesti ada sesuatu alasannya. Ternyata dia tidak pernah dibully. Akhirnya apa coba? Nanti kita pahami kenapa kok membuli temannya. Gimana Pak? Misalkan, gimana Bu? Saya juga dibully. Dengan bentak. Terus tadi cuma membentak aja. Iya saya bentak karena saya kesal. Ada mungkin yang bisa dilakukan selain kesal. Ternyata anak ini karena kita nada intonasinya turun, anak ini juga akan turun, emosinya akan turun Bapak Ibu. Iya Pak, mungkin ada nilai kebajikan yang akan dimunculkan selain kita harus membalas. Oh iya Pak, saya diam misalkan. Ini nilai kebajikan Bapak Ibu. Ya, ternyata dari segi 3 restitusi ini akan menumbuhkan motivasi intrinsiknya siswa, di mana nanti motivasi intrinsik ini akan bisa untuk mendukung dan menerapkan disiplin positif diri, dan anak-anak akan terbiasa saat anak-anak ini memiliki masalah maka cenderung mencari solusi terbaik. Ya Bapak Ibu, segi restitusi ini memang sangat baik, tapi memang butuh proses Bapak Ibu. Kita dituntut untuk selalu belajar, selalu mengevaluasi, selalu merefleksi diri, teruslah untuk menjadi pribadi yang sabar dan terus berkembang. Oke, yang selanjutnya konsep yang terakhir adalah keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu penyatuan pendapat dan pikiran bersama yang diyakini sebagai bentuk nilai kebajikan. Tentunya tujuannya adalah pembelajaran di kelas itu yang berpusat pada murid, berorientasi pada murid, menyenangkan murid, sehingga nanti profil pelajar Pancasila itu bisa terwujud dan terlaksana dengan baik. Ini penyusunan keyakinan kelas, ini saya ambil di LMS Pendidikan Guru Penggerak Bapak Ibu. Nanti keyakinan kelas itu bersifat abstrak, jadi kata-katanya itu jelas. Kemudian rinci, konkret, keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, berarti pernyataannya positif semua.
Ketiga adalah pernyataan keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif. Keempat, tidak terlalu banyak, tapi sudah bisa menyangkut poin-poin penting yang akan menjadi keyakinan di kelas tersebut atau di sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan sekolah juga. Yang keenam, tentunya semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Ini nanti akan saya wujudkan aksi nyata saya dalam pembentukan keyakinan kelas. Akan saya bahas detail di keyakinan kelas, gitu Bapak Ibu. Dan yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali. Artinya apa? Jadi keyakinan kelas itu opsional. Jadi nanti kalau di dalam perjalanan keyakinan kelas ini ada perlu yang diperbaiki, nanti bisa diperbaiki ulang untuk perbaikan selanjutnya. Oke? Nah, ini yang ditunggu Bapak Ibu. Ini adalah pengalaman pembelajaran saya kelas. Saya mengambil tema dalam cinta budaya positif. Itu adalah menumbuhkan budaya positif dari keyakinan kelas sebagai penguat profil pelajar Pancasila. Jadi saya adalah guru matematika Bapak Ibu. Jadi saya akan membuat, jadi keyakinan kelas ini sebenarnya sudah saya lakukan, tapi saya tidak tahu namanya. Cuman belum masih perlu banyak perbaikan. Dulu saya menamakan komitmen. Karena saya sekarang sudah tahu bahwa namanya keyakinan kelas, maka saya ubah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bentuk dari budaya positif. Nanti apa yang ingin diimplementasikan atau ingin dicapai dari keyakinan kelas itu adalah yang pertama sebagai penguat profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai luhur Pancasila itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Yang mungkin sudah mulai luntur. Dan mulai kurikulum merdeka, profil pelajar Pancasila dimunculkan kembali. Kita nanti akan melihat apakah hasilnya memang sangat mendukung. Kita akan kita lihat dari pembelajaran saya nih Bapak Ibu. Dan yang kedua adalah tentunya keyakinan kelas ini adalah bentuk perwujudan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Student center. Jadi artinya pembelajaran yang berpusat, berorientasi pada murid kita. Ini adalah mapping saya Bapak Ibu. Kelas saya, setiap kali awal baru Bapak Ibu, saya selalu awal 1 minggu, 2 minggu itu tidak langsung ke materi pembelajaran. Tapi saya terapkan adalah membuat keyakinan kelas. Kalau ini ada di semester tahun ajaran baru. Karena ini saya membuat pada semester genap, maka langkah pertama yang saya buat mapping saya adalah merefleksikan pembelajaran semester kemarin, yaitu semester 1. Apa manfaatnya Bapak Ibu refleksi ini? Refleksi ini akan membuat kita untuk introspeksi diri, memahami diri, mengevaluasi diri, yang selanjutnya diperbaiki. Supaya apa? Kedepannya menjadi lebih baik. Apa pembelajaran, apa metodenya, apa model pembelajarannya sudah diterima sama anak-anak, apakah kita perlu perbaikan, maka kita refleksikan. Kita terima apapun dapatnya anak-anak, baik positif, negatif, jangan sampai kita marah Bapak Ibu. Itu saya bikin sebagai keywordnya. Saya tidak boleh marah. Itu keyword dalam diri saya. Saya harus menerima karena ini untuk perbaikan murid saya, perbaikan untuk diri saya. Mohon maaf. Yang kedua adalah kelas. Waktu tinggal 10 menit untuk. Oke, siap. Tinggal sedikit. Sedikit Bu Titin. Oke. Terima kasih. Kemudian itu adalah membuat keyakinan kelas, Ibu. Jadi kalau membuat keyakinan kelas ini tujuannya apa? Agar pembelajaran kita terarah. Pembelajaran kita akan menyenangkan baik di sisi kita sebagai guru dan di sisi kita sebagai murid. Sisinya murid. Sehingga anak-anak ini akan menunjukkan lingkungan budaya kelas yang positif, lingkungan yang nyaman dalam belajar. Oke.
Nah, ini adalah langkah-langkah saya membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Jadi saya membuat arahan, situasi nanti minta situasi kondisi kelas seperti apa, penyampaian materinya seperti apa, model pembelajarannya seperti apa, penilaiannya seperti apa. Nanti diskusi, jadi saya pembuatan keyakinan kelas itu biarlah anak-anak sebagai pemimpin diskusinya, jadi ketua kelas dan dibantu sekretaris. Nanti semua siswa menyampaikan pendapatnya, Bapak Ibu, dan sekretaris menuliskan di papan. Kemudian nanti saya akan kolaborasi sama anak-anak membuat pendapat-pendapat yang telah ditulis tadi menjadi poin-poin penting, yang akhirnya nanti yang terakhir akan menjadi keyakinan kelas selama 6 bulan ke depan, dan opsional bisa diperbaiki nanti setiap 1 bulan sekali. Oke, ini video Bapak Ibu, ini adalah anak-anak memimpin pembelajaran. Mohon maaf tidak saya karena waktunya tinggal 10 menit. Jadi ini video ini ketua kelas memanggil satu-satu anak-anak mengumumkan pendapat. Nanti sekretarisnya menuliskan di papan. Yang selanjutnya nanti berbagai pendapat dari anak-anak Bapak Ibu kita kolaborasikan. Ini gambar yang pertama ini adalah saya ada di depan bersama anak-anak. Pendapat-pendapat tadi dimasukkan dalam poin-poin penting. Misalkan situasi kelasnya minta bersih, minta tenang. Nanti kita jadikan poin-poin penting di sini. Artinya akan menjadi keyakinan, oh kelasnya harus bersih dari jam pertama sampai jam terakhir. Oh nanti model pembelajarannya mintanya memakai digital dan manual, kita opsionalkan sesuai nanti materinya, disesuaikan dengan tema atau materinya. Ini keyakinan yang sudah terbentuk Bapak Ibu, banyak sekali. Nanti penilaian ulangannya seperti apa juga akan menjadi keyakinan kelas. Setelah terbentuk, ini saya minta untuk menuliskan di buku tulisnya masing-masing di halaman pertama agar selalu terlihat. Nanti juga bisa sebenarnya dibikin di kertas origami, ditempel di papan masing bisa. Oke, selanjutnya, nah ini pembelajaran Bapak Ibu. Setelah menjadi keyakinan kelas, ini saya dokumentasikan pada saat saya ngajar di jam ke-56. Alhamdulillah keyakinan kelasnya terbentuk. Kenapa Bapak Ibu? Di saat saya melihat ada sesuatu sampah, maka saya berdiam diri dan saya meminta kepada anakku, anak-anak bingung pahala. Ternyata pahala itu sampah. Akhirnya anak-anak ini memaknai sampah itu sebagai pahala yang harus saya kumpulkan, dibuang di tempat sampah. Itu saya mendidik seperti itu, bahwa sampahmu itu pahalamu. Jadi kalau itu bukan sampahmu kamu ambil, berarti kamu mengumpulkan pahala, letakkan di tempatnya. Ini juga saya selalu absen diri, walaupun saya berada di jam terakhir atau jam ke-56, maka saya mentertibkan, selalu mendisiplinkan anak-anak saya absen. Siapa mungkin yang tidak hadir di kelas, mungkin jam pertama aja, jam saya yang tidak ada. Ini akan menjadi catatan. Nah, kemudian ini adalah permintaan anak-anak, minta diskusi, maka ini mengarahkan. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, anak sudah menjadi pemimpin pembelajaran di kelompoknya. Jadi ada yang sudah menggambar, ini teorema Pythagoras, ada yang menggunting, nanti ada yang menempel, dan nanti ada yang mempresentasikan. Jadi sudah ada yang jadi moderator, sudah dipersiapkan sesuai nanti tugasnya masing-masing. Ini Bapak Ibu, ini bagi saya presentasi, diskusi kelompok ini akan membentuk penguatan profil pelajar Pancasila. Dan di sesi terakhir nanti anak-anak keyakinan kelasnya meminta foto bareng setelah mereka presentasi. Ini saya turuti karena saya merasa 5 kebutuhan dasar, anak-anak ingin senang dokumentasikan di foto dengan ekspresinya yang menyenangkan, tidak harus kita atur. Jadi yang penting masih dalam adab sama akhlak yang baik. Nah, ini refleksi. Jadi pentingnya pembelajaran ada refleksinya Bapak Ibu, supaya kita tahu bahwa materi yang kita sampaikan anak-anak bisa menerimanya dan anak-anak mampu. Dan ini anak-anak ada yang menuliskan di origami, ada yang menuliskan di buku tulis. Ya, umpan balik ini sangat penting untuk perbaikan di pembelajaran berikutnya. Ini
keyakinan kelas saat ulangan sudah terbentuk Bapak Ibu. Jadi anak-anak tidak ada namanya bertanya, karena dia sudah percaya diri, dia yakin atas potensinya diri masing-masing. Kalau nanti saya nilai jelek gimana Bapak Ibu? Nah, misalkan dia bertanya, keyakinan kelasnya harus terbentuk lagi. Karena ini mengukur diri, apapun nilainya nanti pasti ada perbaikan. Kita arahkan seperti itu supaya anak-anak tidak memudayakan untuk menyontek. Itu budaya negatif kalau menyontek. Bertanya pada saat ulangan, karena kalau bertanya saat pembelajaran itu saya haruskan. Tapi kalau bertanya pada saat ulangan karena sudah menjadi keyakinan kelas ulangan itu tertib, tenang, percaya diri, maka akan menjadi arahan yang positif di dalam diri anak-anak. Jadi Bapak Ibu, ini pada saat KBM anak-anak ada yang tertidur. Ini saya setuju Bapak Ibu. Tidak langsung saya tegur untuk bangun, tapi saya membiarkan supaya 10-20 menit dia terlelap dulu, karena kasihan. Di saat tidur anak-anak ini posisi jantungnya melemah. Kalau nanti kita bangunkan secara paksa, maka akan kaget. Justru akan menimbulkan dampak yang lebih tidak baik. Nanti kalau sudah 10 menit, kita bangunkan pelan-pelan. Akan lebih tenang, nanti ditenangkan. Setelah itu akan saya minta untuk cuci muka. Kita tenangkan, biarlah tenang dulu. Jadi tidak langsung kita marahi tapi kita selesaikan dulu kenapa nanti. Ini bercerita, akhirnya ternyata tidur karena ada kegiatan sampai jam 2 malam Bapak Ibu. Akhirnya ini berbicara baik, ini saya pegang kepalanya pada saat membangunkan, dan ini akhirnya ya setelah itu tidak pernah untuk tertidur pada saat ini jam pertama ini sudah tertidur ini. Oke, Bapak Ibu, itu adalah aksi nyata yang saya lakukan, dan ini budaya-budaya positif di SMP Negeri 1 Karamajo, dan saya yakin budaya positif ini juga sangat dikembangkan di sekolahan Bapak Ibu semuanya. Saya yakin itu. Ada penyambutan pagi hari, 5S, baris di depan kelas, bersalaman. Nanti bidang keagamaan ada mengaji, ada sholat duha, sholat zuhur, sholat Jumat, upacara, cinta lingkungan, Jumat bersih. Memang tujuan pendidikan adalah untuk membuat peserta didik kita ini memiliki budaya dan lingkungan positif, sehingga nanti akan menjadi pribadi yang siap diterjunkan di masyarakat ke depannya. Ini dokumentasi Bapak Ibu penyambutan pagi dengan rapat, Bapak Ibu salaman. Ini juga upacara anak-anak selalu dijadikan petugas yang ini juga. Ini anak-anak membuat karya, jadi biarlah mereka berkreasi sendiri, buat temanya sama. Ini anak-anak bikin poster. Ini tukar sebaya, saya membudayakan positif tukar sebaya juga, karena bisa jadi kita mungkin tidak bisa diterima sama anak, ternyata temannya lebih bisa. Tolong ini dihargai. Jadi ini sangat membantu, tukar sebaya itu membantu kita Bapak Ibu. Ini KBA minta di luar kelas, jadi keyakinan, dan di saat anak-anak jenuh, saya selalu membuat ice breaking supaya nanti pembelajaran kembali menyenangkan. Jadi saat jenuh maka lakukanlah ice breaking. Oke Bapak Ibu, itulah budaya positif sebagai penguat profil pelajar Pancasila yang saya terapkan. Sebenarnya masih banyak yang artinya saya, semoga nanti keadaannya dilatih dalam webinar selanjutnya. Dan bagi saya Bapak Ibu, mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Dari saya, penerapan budaya positif di kelas saya dengan keyakinan kelas dan budaya positif yang ada di sekolah institusi. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Anissa, bahwasanya kita sebagai pendidik harus memberikan suri tauladan yang terbaik bagi anak didik kita. Kemudian yang kedua, dengan segitiga restitusi, kita akan memberikan yang terbaik untuk siswanya dan pendidik dalam hal tindakannya. Dengan begitu, dengan segitiga restitusi, siswa itu akan merasa nyaman dan terlindungi. Kemudian dengan adanya refleksi, kita bisa bercerita
cermin untuk diri kita sendiri, siswa dalam hal pembelajaran. Terima kasih luar biasa untuk pemaparan untuk malam hari ini. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Saya persilakan bagi Bapak Ibu hebat yang mau bertanya, mohon raise hand terlebih dahulu. Yang di chat tadi Pak Suraji sudah dari tadi, Bu Titin. Ya. Oh ya, oke. Untuk slide-nya mohon di stop share ya. Coba Bapak Suraji ya. Bapak Suraji. Sebentar. Silakan. Bisa saya bantu? Iya, sebentar. Bapak Suraji, kata apa yang tepat menurut segitiga restitusi bagi anak yang tidak bisa baca tulis tapi mengenal nama benda secara lisan dan lancar? Jika disuruh menulis belum bisa dan selalu menangis. Oke, baiklah. Ini sepertinya anak SD ya Pak Suraji ya. Kebetulan, oke. Ya, untuk iya, betul sekali. Memang anak SD itu sukanya ingin dimanja. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada narasumber untuk memberikan jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Suraji. Mohon maaf Pak Suraji, dari mana ini? Halo, Bapak? Halo, dari SDN Rebala 1, Grati Pasuruan. Oke, luar biasa Pak Suraji dari Pasuruan ya. Terima kasih. Mohon maaf, berarti ini anak yang lagi bermasalah, apakah baru kelas 1? Ini sudah kelas 4 nih. Oh, sudah kelas 4. Iya. Oke, saya akan mencoba nih Pak Suraji untuk mencoba memaparkan atau memberi solusi. Jadi anak-anak yang menghadapi mungkin tidak bisa menulis, tadi tidak bisa menulis nih Bapak. Mohon maaf, Pak Suraji. Iya, betul. Tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, dan baca tulis tidak bisa, tetapi benda dia bisa. Oke, kelihatannya ini disleksia dan disleksia saya ya. kira mungkin membaca, tapi mungkin masih terbata-bata gitu ya Pak Suraji. Kalau membaca tulisan tidak bisa, tapi kalau membaca Membacanya masih gambar, terbaca-baca, maksudnya tidak lancar. ya nulisnya tidak bisa. Umpama diberi tulisan gitu tidak bisa bacanya. Tapi kalau gambar langsung bisa membaca, tapi tulisannya tidak bisa. Oh, kalau gambar dia bisa, tapi menulisnya nggak bisa. Walaupun diberi gambar, dia diberi gambar, tapi tidak bisa menulis juga. Tidak bisa menulis. Oke Bapak. Oke, menurut saya untuk pengenalan huruf, karena dia suka gambar Bapak, mungkin bisa diwujudkan gambarnya, hurufnya itu bisa dibentuk dalam gambar Bapak. Jadi kita kenalkan, kita membuat mungkin nge-print atau kita mengganti huruf A, misalkan huruf A ini yang menarik. Jadi kita melatih sensor anaknya dulu, karena ini kayaknya anak ini cenderung sensor matanya ditajam. Ya Bapak, jadi bisa ngeprint huruf-huruf itu, nanti dikenalkan mulai dari awal. Tapi sebenarnya ini langkah ini mulai dari kelas 1 seharusnya Bapak. Ini sudah kelas 4, tidak masalah Bapak, coba nanti dicari solusi, bekerja sama juga dengan orang tua kan. Jadi berbicara dengan orang tuanya di rumah seperti apa belajarnya, nanti panjenengan bangun komunikasi yang intens dulu dengan orang tuanya. Jadi nanti kalau pada saat ini mengenal hurufnya sudah bisa dengan gambar, kita lanjutkan ke langkah berikutnya Bapak. Karena ini anaknya suka sekali dengan gambar, berarti kita mengenalkan hurufnya dengan gambar juga aja. Terus untuk sesi menangis, mohon maaf, karena suka menangis ya Bapak, itu manusiawi Bapak, tolong jangan dihina, jangan dicela, tapi lebih
menstabilkan identitas. Ya udah, kamu pengen menangis berapa menit, dikasih waktu Bapak. Nada kita seperti nada seseorang yang memang pengen merangkul anak ini. Dia biar merasa aku dikasih sayang, walaupun aku nangis tapi aku dikasih waktu untuk menangis. Minta waktu berapa menit, 5 menit cukup, 10 menit, biar dia menjawab. Nanti kalau sudah tenang, kita biarkan aja Bapak, jangan ditunggu dulu biar menangis. Misalkan nanti menunjukkan kepala, biarkan kita tunggu 10 menit sesuai dengan apa yang dikatakan anak. Kita tinggal dulu, kita melanjutkan kegiatan pembelajaran. Nanti setelah menit ditanya lagi, sudahkah senang? Jadi memang butuh proses Bapak untuk menghadapi anak-anak yang seperti ini. Tapi insya Allah kalau kita memiliki keyakinan bahwa anak ini bisa, insya Allah nanti pasti bisa. Tapi memang butuh proses. Sabar ya Bapak Suraji untuk menghadapi anak-anak seperti ini. Mungkin Bapak, saya bisa bantu jawab, Bu Anita menambahkan. Ya, Bu Tanti. silakan untuk Bu Tanti menambahkan. Oke, Pak Suraji, selamat malam, Pak Suraji. Selamat malam. Terima kasih untuk sharing pertanyaannya, ini bisa memantik akhirnya mungkin kasus yang Pak Suraji hadapi ini juga dihadapi ya Bapak oleh beberapa banyak guru di kelas rendah utamanya. Jadi Bapak mungkin nanti lain kali kita akan membahas tentang asesmen awal literasi di sekolah dasar dan bisa digunakan juga di pendidikan anak usia dini atau di TK. Jadi Bapak, ketika kita mengajar anak sekolah dasar pada fase A atau B, itu seharusnya adalah ada namanya asesmen awal literasi. Saat ini yang digunakan oleh pemerintah adalah adaptasi dari EGRA atau Early Grade Reading Assessment, dan satu lagi ada TARL, itu adalah Teaching at the Right Level. Jadi anak-anak itu Bapak di asesmen dulu. Tabel asesmennya itu sudah ada disediakan. Nanti insya Allah lain kali kita akan bahas webinar tentang itu ya Bapak. Jadi nanti Bapak akan mengetahui tentang apa yang harus saya lakukan ketika saya masuk ke menerima anak-anak dengan misalkan kondisi disgrafia tadi, nggak bisa nulis tadi ya, disgrafia nggak bisa nulis. Jadi Disleksia ya. disleksianya tadi nggak bisa mengucapkan, disgrafianya tadi kan tidak bisa nulis. Jadi dia tadi anaknya kan disgrafia dan disleksia. Nah, jadi terapi apa yang akan diberikan? Lalu bagaimana nanti ngajarnya? Kan kelas 4 harusnya sudah pembelajarannya misalkan IPA sudah ekosistem seperti itu. Bapak, itulah kenapa kurikulum kita saat ini kurikulum merdeka. Jadi kita mengajar sesuai dengan fase anak. Ketika anak itu kita asesmen fasenya itu masih berada di fase A dan dia masih membutuhkan baca tulis, kita asesmen dari awal. Dia berhentinya di mana? Misalkan dari A, B, C, huruf abjad itu dia tidak tahunya dari A, B, C sampai Z itu di huruf apa. Kita asesmen, kita melakukan pencatatan atau screening. Jadi sebelum kita mendiagnosis penyakit istilahnya seperti itu, kita asesmen dulu. Nah, mohon maaf ada anak saya. Jadi setelah kita asesmen Bapak, kita akan tahu dia itu berhentinya di huruf, suku kata, di kata, kalimat, atau dia sudah pemahaman. Ketika mengajar anak tersebut, kita harus mengelompokkan. Dia tidak boleh diberi materi yang kalimat kalau dia masih berada di suku kata. Jadi yang diberikan adalah suku kata. Bapak harus membuat seperti flashcard, atau tadi Bu Anita menyarankan untuk membuat gambar. Nah, gambarnya bisa Bapak beri di asesmen dulu. Hasilnya tadi dia berhentinya di abjad atau di suku kata. Kalau dia berhentinya di suku kata berarti di drill mohon maaf bukan drill. Jadi dia diberikan suku kata dulu sampai dia memahami. Kalau sudah nanti baru dinaikkan walaupun dia berada di kelas 4. Jadi diajar sesuai fasenya. Untuk detailnya nanti insya Allah lain kali webinar KGBN Magetan akan membahas tentang ini, asesmen literasi awal dan literasi dan numerasi Bapak. Terima kasih Bu Tanti. Sama-sama Pak.
Jadi di asesmen dulu ya Pak Suraji, anaknya ini tidak taunya ini sampai mana, sampai huruf atau suku kata begitu. Iya betul. Dek, kecilkan suaranya, kecilkan. Arvino. Disleksia, di mana disleksia itu kesulitan belajar yang menyebabkan masalah membaca, menulis dan mengeja. Jadi Bapak gak usah berkecil hati jika siswanya memang ada yang kesulitan membaca, ada kesulitan menulis. Itulah kita sebagai pendidik harus memberikan kesabaran dalam menuntun siswa kita agar bisa supaya maju. Kemudian kita juga tidak lupa pentingnya yaitu dengan memberikan asesmen di awal masuk sekolah. Dari asesmen tersebut kebutuhan apa yang diperlukan, kemudian yang kesulitan-kesulitan siswa apa yang harus diketahui oleh pengajar. Begitu Bapak Suraji, mungkin masih kurang jelas atau bagaimana? Atau sudah cukup? Gini masalahnya nak, kalau soal dibacakan anak itu bisa menjawab, tapi tidak bisa menulisnya. Nah, itu namanya salah satu adalah gangguan disleksia. Jadi dia itu bisa mendengarkan, tetapi kalau disuruh membaca sama menulis dia tidak bisa, Bapak. Jadi itu salah satu gangguan yang terjadi di otaknya Bapak G. Tapi tidak apa-apa. Disleksia dan disgrafia itu salah satunya siswa kita sekarang ini memang karena apa ya? Karena dengan adanya COVID kemarin itu, jadi ya gimana ya? Siswa kita tuh suruh membaca, kemudian disuruh ini dengan teknologi yang sekarang larinya ke gadget gitu ya Pak G. Tidak apa-apa. Nanti lambat laun dengan perkembangan usia dia akan bisa membacanya dengan sendirinya gitu ya. Untuk Bapak Suraji. Selamat Bapak Suraji. Selalu nanti kita dirangkul anak-anak tadi ya Pak. Iya. Sudah cukup Bapak Suraji? Lanjut, monggo. Oke, Pak Bayu masih ada waktu Bu Titin? Waktunya masih kurang lebih 1 menit ya. Halo. 1 menit, iya. Apa Pak waktunya Bayu? masih? Pak Bayu monggo. Oke, sebentar ya Pak Bayu monggo. Silakan Pak Bayu. Ada yang ditanyakan Pak Bayu? Pak Bayu, assalamualaikum. Halo Pak Ayu. Pak Bayu. Oke, kelihatannya kemungkinan sinyal Bu Titin ini. iya, betul. Iya. Oke, terima kasih. Oke, untuk waktunya sudah cukup. Mungkin nanti bisa ditanyakan lewat chat ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Guru Hebat Nusantara. Terima kasih atas partisipasinya yang bergabung dan belajar bersama-sama di webinar malam ini. Semoga di sini kita semuanya semangat dalam memberikan tuntunan kepada siswa-siswi kita. Terima kasih untuk malam hari ini atas kehadirannya. Dan untuk malam hari ini marilah kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Akhirnya saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih, dan apabila ada kata-kata atau tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Suraji. Terima kasih kepada semua yang hadir di webinar kali ini. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Terima kasih. Mohon les. Demikian webinar dari saya. Semangat terus untuk jadi guru pembelajar dan suka berbagi. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.